Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fitriani SKMMM, salah satu dosen di program studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan atau yang biasa disebut dengan peminatan AKK di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya yang beralamat di Jalan Towa nomor 114, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai seorang dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perencanaan evaluasi. Mata kuliah perencanaan evaluasi merupakan mata kuliah yang disajikan pada semester 6 di program studi Kesehatan Masyarakat, yang mana mata kuliah tersebut berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen. Mata kuliah perencanaan evaluasi akan mempelajari dan menjelaskan tentang konsep perencanaan dalam kesehatan masyarakat, problem solving cycle kesehatan masyarakat, masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, program pokok puskesmas, metode identifikasi dan perumusan masalah, analisis SWOT, perencanaan program plan of action, konsep evaluasi dalam kesehatan masyarakat, serta metode evaluasi program kesehatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini sesuai dengan capaian program mata kuliah, mahasiswa harus mampu membuat perencanaan program kesehatan sesuai tahap-tahap problem solving cycle dan membuat rencana evaluasi untuk program kesehatan sebagai bagian dari kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Untuk mencapai indikator atau capaian mata kuliah perencanaan evaluasi menyajikan materi tentang yang pertama, yaitu konsep perencanaan dalam kesehatan masyarakat, yang kedua, metode problem solving cycle, yang ketiga, masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, yang keempat, program pokok puskesmas, yang kelima, metode identifikasi masalah, perumusan masalah, prioritas masalah, dan penyebab masalah kesehatan. Selanjutnya yang keenam, analisis SWOT serta penyusunan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, perencanaan program atau plan of action. Yang kedelapan yaitu konsep evaluasi dalam program kesehatan serta metode evaluasi program kesehatan. 8 materi pokok ini disajikan dalam 14 kali pertemuan, ditambah 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Berhubungan dengan metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu metode ceramah, yakni memberikan penjelasan-penjelasan materi kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu kuliah interaktif, yaitu teknik pembelajaran yang dilakukan dengan metode komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu penugasan dan diskusi tanya jawab. Yang keempat yaitu metode problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima yaitu student center learning, proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Selanjutnya terkait evaluasi penilaian, maka terdapat beberapa item penilaian, yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, penugasan atau kuis 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkuliahan perencanaan evaluasi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, ayo jaga kesehatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Marilah kita lanjutkan pada sesi materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti perkuliahan tentang perencanaan evaluasi, ya. Ada yang sudah tahu sebelumnya perencanaan itu apa maksudnya? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Belum ya, karena ini adalah mata kuliah pertama dari perencanaan di kelas ini, oke? Oke, baik. Apa sebenarnya perencanaan evaluasi? Ya. Yang pertama itu adalah pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kalau berbicara perencanaan, kita melihat atau merincikan
uraian sebuah proses kegiatan yang akan kita lakukan. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan, apa saja perencanaan, dan apa saja persiapan-persiapan yang akan kita lakukan itu kita tuangkan dalam sebuah perencanaan. Selanjutnya, perencanaan kesehatan itu seperti apa? Adalah sebuah proses sistematik dalam menentukan kebutuhan dan sumber daya tersedia dan menyusun langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan itu luas, ya. Semua program apapun itu membutuhkan perencanaan. Khususnya untuk perencanaan kesehatan, kita dapat melakukannya secara sistematik atau tersusun secara sistem, ya, atau secara kontinu untuk menentukan apa yang kita butuhkan, apakah itu sumber dayanya atau langkah perencanaan sampai pada kita mencapai tujuan yang kita inginkan dari program yang akan kita jalankan, ya. Seperti itu perencanaan. Jadi kita buat perencanaan, kita lihat apa yang kita butuhkan, sumber daya tenaga, dan setelah itu pada tahap akhir tujuan apa yang akan kita capai. Itulah manfaat atau fungsi dari sebuah perencanaan yang akan kita lakukan. Oke, ini adalah contoh perencanaan, ya, planning of action, ya. Kalian pasti sudah pernah dengar ini sebelumnya, planning of action. Ini adalah yang pertama, adalah kegiatan, ya, itu namanya kegiatan. Ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi, ya. Perencanaan pada umumnya seperti itu, ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Apa yang direncanakan yaitu persiapan-persiapan, terus apa yang dilaksanakan yaitu program yang akan kita lakukan. Misalnya pada contoh ini kita akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan anak usia dini dan tumbuh kembang anak. Otomatis kita kegiatannya adalah melakukan penyuluhan, ya, karena kegiatannya penyuluhan, ya. Jadi kita akan melakukan penyuluhan. Setelah itu tujuannya, yang pasti tujuannya adalah tumbuh kembang anak menjadi lebih baik, ya, tidak ada terjadinya stunting dan sebagainya. Setelah itu sasarannya, kalau berbicara penyuluhan tentang anak usia dini dan tumbuh kembang anak, otomatis sasaran kita adalah orang tua dan anak itu sendiri, ya. Sasaran kita adalah orang tua dan anak itu sendiri. Jadi pada saat kita melakukan penyuluhan, yang kita panggil atau yang kita undang atau yang kita hadirkan adalah orang tua yang memiliki anak usia dini, ya. Selanjutnya apa lagi? Metodenya, ya. Ada metode presentasi, diskusi. Kalau penyuluhan pastinya adalah presentasi, ya. Terus ada diskusi tanya jawab, itu boleh kalian lakukan atau kita lakukan. Tempatnya beragam, boleh di wilayah di desa misalnya, ya, atau kita lakukan di balai desa atau kita lakukan di sekolah, boleh. Kita undang orang tuanya di sekolah anaknya, kita lakukan penyuluhan di tempat itu. Sekarang juga marak terjadi kegiatan sosialisasi kesehatan itu dilakukan di tempat-tempat ibadah. Jadi boleh, ya, kerjasama dengan tokoh-tokoh agama di suatu daerah atau suatu wilayah, kita bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi atau edukasi kesehatan di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat ramai. Di pasar juga boleh, ya, di pasar. Tapi tidak perlu kita kumpulkan orang-orang, misalnya ibu-ibu yang lagi belanja kita kumpulkan, kita penyuluhan bukan seperti itu. Cukup biarkan mereka berbelanja, biarkan kita berkata-kata misalnya dalam buku pikir, ya, misalkan seperti itu. Ada petugas-petugas kesehatan yang datang mampir di suatu tempat sambil berbicara, sambil melakukan penyuluhan tentang kesehatan. Biarkan yang lain berbelanja, pasti mereka mendengarkan secara singkat juga. Waktunya jelas, ya, waktunya kapan kita melaksanakan. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Terus ada perencanaan biayanya. Biayanya berasal dari mana? Apakah biaya pribadi, apakah biaya masyarakat, apakah biaya yang diterima dari instansi yang akan melakukan kegiatan tersebut. Setelah kita melakukan perencanaan ini, ya, ini baru perencanaan, ya. Setelah itu kita lakukan pelaksanaan program sesuai apa yang kita rencanakan. Misalnya kita akan sesuai waktu yang kita rencanakan, kita akan melakukan pada bulan April.
2023. Maka program itu harus kita lakukan di bulan April 2023. Kapan program itu kita tidak lakukan di bulan April 2023? Lewat ke bulan April Mei ya, bulan Mei 2023 berarti perencanaan yang kita buat ada kendalanya. Tetapi itu tidak salah selama itu ya, misalnya kalau pada saat bulan April seperti ini ada lebaran, libur panjang, kita boleh sorong. Nah, pada saat itu gimana kita bisa evaluasi programnya pada saat kita buat laporan, kita cantumkan di situ apa kendala-kendala yang kita dapatkan, makanya waktunya bergeser misalnya ya. Biayanya misalnya kita sudah rencanakan biaya yang kita gunakan untuk program tersebut misalnya 1 juta. Berjalannya waktu ternyata yang kita butuhkan 1.250.000. Itu bisa terjadi ya. Ini kan namanya perencanaan. Kalaupun lebih atau kurang itu kita bisa laporkan apa saja plus minus dari kegiatan tersebut untuk evaluasinya. Ini contoh sederhana sebuah perencanaan ya. Perencanaan atau plan of action itu banyak macamnya, banyak modelnya. Ini hanya contoh sederhana. Jadi kalau kalian nanti turun ke puskesmas atau kalian sudah bekerja di tempat di puskesmas atau di tempat-tempat lain, kalian bisa lihat perencanaan programnya mereka. Kalau berbeda dengan ini, itu hal yang biasa. Banyak model-model perencanaan yang bisa kalian anut atau kalian buat. Oke, tujuan perencanaan. Yang pertama itu adalah standar pengawasan. Yang pertama mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Ya, jadi kita bisa awasi kita punya pelaksanaan. Lagi ini kan kita membuat misalnya macam tadi kita membuat kegiatan. Kalau sudah kita rencanakan bulan April ya kita buat bulan April. Itu namanya pengawasannya seperti itu. Kalau targetnya kita atau sasarannya kita ibu-ibu dan anak-anak, berarti yang kita capai atau yang kita cari atau yang kita hadirkan adalah ibu-ibu dan anak-anak. Kita tidak boleh langsung berdasar pelaksanaan bapak-bapak yang kita panggil misalnya ya. Kita harus, makanya itu perencanaan adalah sebagai standar pengawasan untuk melakukan program yang akan kita buat. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Jelas ya, di sebuah perencanaan pasti tertuang kapan pelaksanaannya dan kapan selesainya. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat. Harus ada orang-orang yang terlibat. Siapa misalnya, kalau tim yang turun dari puskesmas misalnya berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, maka tim yang akan turun adalah orang-orang yang ada di program kesehatan ibu dan anak ya. Akan ketahuan jelas pada perencanaan. Misalnya kalian kalau membuat kegiatan organisasi kampus, otomatis kan kalian buat struktur organisasinya atau kepanitiaannya yang paling sederhana ya. Walaupun kalian sudah punya BEM, tapi kalau kalian membuat kegiatan tetap kan ada panitia tersendiri lagi ya. Itu contohnya seperti itu. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Nah, di perencanaan sudah jelas ada. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, oke? Menyelesaikan dan memadukan beberapa sub-kegiatan, mendeteksi hambatan kesulitan yang perlu ditemui dan mengarahkan pada pencapaian tujuan. Pada akhirnya, tujuan perencanaan adalah mengarahkan pada pencapaian yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan adanya peningkatan tumbuh kembang atau yang kita inginkan adalah rendahnya stunting misalnya atau perbaikan stunting, itu yang harus kita capai. Nah, inilah proses perencanaan ya. Perencanaan itu yang pertama harus kita melakukan identifikasi masalah, terus menentukan prioritas masalah. Selanjutnya setelah kita tentukan prioritas masalah, kita melakukan sebuah perencanaan. Selanjutnya kita laksanakan perencanaan tersebut dan kita evaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Berhasil atau tidak tergantung evaluasi yang akan kita lakukan ya. Melihat apakah ini berhasil atau tidak berhasil, capaiannya tercapai atau tidak, kita bandingkan hasil kerja kita dengan perencanaan yang kita buat sebelumnya ya. Misalnya dana, kita sudah hitung-hitung dananya ini kita butuhkan untuk sebuah penyuluhan adalah 2 juta misalnya. Setelah evaluasi ya, terjadi pembengkakan anggaran.
pengurangan anggaran. Itu kita bisa evaluasi, oh kekurangannya kita di mana. Hal-hal apa yang tidak sempat kita hitung, hal-hal apa yang tidak sempat kita identifikasi di bagian anggaran, kenapa anggaran tersebut bisa melonjak ya. Tapi biasanya pada saat kita sudah buat perencanaan, contohnya di anggaran, itu kecil kemungkinan ada lonjakan. Biasanya hampir tepat. Kadang-kadang kalau kita buat kegiatan itu biasanya ada sisanya sedikit ya, biasanya 1.000-2.000 itu ada ya. Contohnya seperti itu. Dilakukan evaluasi. Ini langkah-langkah perencanaan kesehatan. Yang pertama melakukan identifikasi kesehatan ya. Identifikasi kesehatan adalah kita melakukan survei-survei ya, kita melakukan observasi-observasi, kita melakukan atau melihat apa yang terjadi di masyarakat, masalah-masalah apa yang ada di masyarakat. Itu yang akan kita lihat di identifikasi masalah ya, identifikasi masalah. Kita lihat misalnya penyakit hipertensi. Apa yang menjadi penyebab hipertensi di sebuah daerah atau di suatu desa atau di suatu wilayah tertentu, kita bisa lihat penyebabnya. Kita bisa survei dengan langsung datang ke masyarakat untuk bertanya makanan apa yang mereka konsumsi, bagaimana gaya hidupnya, apakah mereka biasa melakukan aktivitas fisik atau tidak. Banyak hal yang harus kita identifikasi. Itu yang kita lihat. Banyak penyebab dalam satu penyakit itu, banyak penyebab, tetapi tidak semua menjadi penyebab terjadinya di suatu daerah tersebut. Jadi kita bisa identifikasi. Setelah kita identifikasi sebuah masalah, kita menetapkan sebuah prioritas masalah ya. Ada beberapa cara untuk menentukan prioritas masalah. Selanjutnya menetapkan tujuan ya. Dengan melakukan langkah-langkah perencanaan kita memiliki tujuan. Terus kita buat rencana kegiatannya seperti apa, yang contoh tadi yang disampaikan di planning of action-nya. Terus menetapkan sasaran atau target grupnya itu siapa, waktunya kapan, organisasi dan staf, ini bagian kepanitiaan pelaksanaan, rencana anggaran, dan kita harus membuat rencana monitoring dan evaluasi. Apa fungsinya rencana monitoring dan evaluasi? Pada saat kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita melihat kekurangan-kekurangan dari kegiatan kita sebelumnya. Pada saat kita melakukan kegiatan pada periode selanjutnya, oh kita sudah tahu kendalanya kita di sini ya, kelemahannya kita di sini, kelebihannya kita di sini, kekurangannya kita yang ini. Itu yang akan kita lihat. Makanya kita harus melakukan monitoring dan evaluasi pada sebuah program kesehatan atau perencanaan kesehatan. Oke. Ya, baiklah, itu secara singkat tentang perencanaan evaluasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau ada yang perlu kita diskusikan bersama sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Silakan. Oke, silakan. Saya mau bertanya tentang bagian yang kedua, menetapkan prioritas masalah. Ya. Bagaimana caranya kita untuk menetapkan prioritas masalah? Oke, baik. Pertanyaannya baik sekali ya. Bagaimana cara kita untuk menetapkan prioritas masalah? Untuk menetapkan prioritas masalah, kita dapat melakukan dengan berbagai hal. Ibu memberikan contoh satu penjelasan tentang ada metode yang digunakan, yaitu metode PAHO ya. Metode PAHO itu adalah metode perhitungan yang mana kita melihat skala untuk sebuah masalah yang dapat kita lakukan perhitungan untuk menetapkan prioritas masalah. Jadi caranya itu ada dua, bisa untuk dalam bentuk perhitungan atau kita melakukan secara kualitatif, yaitu menghadirkan para ahli, para ilmuwan atau orang-orang yang kompeten di bidangnya, berkumpul bersama, kita bermusyawarah menetapkan prioritas masalah yang kita akan lakukan ya. Jadi seperti itu. Ada dua hal yang bisa kita lakukan, bisa dalam bentuk perhitungan atau bisa dalam bentuk wawancara atau musyawarah secara bersama para ahli, berkumpul bermusyawarah menetapkan prioritas masalah yang akan kita susun untuk kita melakukan solusi yang akan kita lakukan bersama dalam hal melakukan segala hal tentang berhubungan dengan program-program kesehatan ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang kita dapat sampaikan. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam